Masih bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Menteri Keuangan merombak jajaran dirjen di kementeriannya. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi dirjen Bea Cukai. Ditjen Purnawirawan Jaka Budi Utama hari ini resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Jaka menyandang status purnawirawan usai pensiun dini dari TNI. Ketika dikonfirmasi terkait status Ditjen Jaka di TNI, Kapus Pen TNI Majen Kristo Maisianturi pastikan bila diangkat akan langsung berproses pengunduran diri atau pensiun dini. Sebelumnya Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani. Askolani adalah seorang yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan. Jajaran dirjen yang baru ini memiliki tugas untuk memeriksa pendapatan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Republik Indonesia menegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kemenkyu yang harus dicapai tahun ini. Telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Negara Prasetyo Hadi menegaskan Letjen TNI Jaka Budi Utama telah mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Bentuk loyalitas ya seperti itu dan taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan ya, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Nah, ini kan sifatnya kan penugasan. Dan bukan penugasan yang ringan. Ya, meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menpora Rosuryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian Presiden ke-7 Republik tersebut. Seperti apa Bapak? Iya, memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada.
Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Ya, sebelumnya pada 20 Mei lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan hanya akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Adapun pemeriksaan Jokowi di Bareskrim merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 15 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam kericuhan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi.
Inilah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore 21 Mei 2025 lalu. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang Gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga. Aksi ini digelar untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti. Pasca bentrokan Rabu malam, polisi menangkap 93 orang peserta aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini dari 93 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 15 diantaranya sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan sejumlah tindak pidana berupa penghasutan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Maka 15 orang dari 93 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap 15 orang. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman berkisar antara 4 bulan hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui kondisi puluhan mahasiswa Universitas Trisakti yang kini masih mendekam di Polda Metro Jaya Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Nata Arman. Selamat siang Nata, apakah para mahasiswa tersebut ini sudah dipulangkan? Baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Bareskrim dan tentunya terkait dengan update kasus terkait dengan kasus ijazah Jokowi yang tentunya pada saat ini yang kami akan melakukan rekap bahwa untuk Bareskrim Polri sudah menetapkan bahwa untuk kasus dari ijazah Jokowi ini merupakan asli, sudah ditetapkan dan juga sudah dilakukan uji forensik dari Bareskrim Polri dan juga tentunya dilakukan 3 pemeriksaan dari 3 sampel yang merupakan dari sampel dari 3 teman dari Presiden Joko Widodo yang semasa kuliah di UGM. Kemudian dapat sampaikan juga bahwa untuk dari pihak Bareskrim juga telah melakukan pemeriksaan dari 13 lokasi yang berada di Rektorat UGM, kemudian Fakultas Kehutanan, kemudian juga Fakultas dan Arsip UGM, kemudian Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian dari hasil tersebut tentunya untuk dari cap, kemudian dari kertas dan juga beberapa elemen lainnya ini dinyatakan adalah otentik milik Presiden Joko Widodo. Sehingga dinyatakan bahwa itu merupakan ijazah asli. Sementara atas hal tersebut dari Roy Suryo juga merespon bahwa pihaknya ini terus akan melakukan meminta pihak polisian untuk lebih mendalam lagi pemeriksaannya dan juga dari pihak advokat asal Solo mengatakan meskipun sudah dinyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli, namun untuk sidang perdata tetap harus dilakukan di Pengadilan Surakarta. Kemudian ada informasi tambahan juga, Togi dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa nanti sore sekitar pukul 4 sore akan dilaksanakan press conference yang dilakukan di CSN Partner Daerah Matraman, Jakarta Selatan oleh TPUA terkait dengan keberatan mereka atas pernyataan dari Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa untuk ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 ini merupakan ijazah asli. Kemudian nantinya akan dihadiri juga oleh pengurus TPUA, kemudian juga ada Roy Suryo dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Togi. Baik, terima kasih Nata Arman atas informasinya melaporkan langsung dari Gedung Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kader PSI Dian Sandi Utama ini mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk meminta maaf lantaran telah mengunggah ijazah Jokowi di sosial media tanpa izin. Hal itu dilakukan pasca pengumuman Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Pemirsa, kader PSI Dian Sandi Utama tiba di kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Dirinya sengaja datang untuk meminta maaf karena mengunggah ijazah tanpa izin. Dian mengaku tidak ada arahan dari Jokowi maupun Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk mengunggah foto ijazah Jokowi.
Dirinya mengaku bersyukur setelah Barreskrim menyatakan ijazah Jokowi asli dan tidak ada niatan mempermalukan Jokowi. Tidak ada arahan sama sekali, itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini ya Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Jadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Bisa tenaga ahli utama kantor staf Presiden era Presiden Joko Widodo ini, Ali Mokhtar Ngabalin, ini mengaku tahu persis siapa saja yang terlibat di balik gaduh dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan Ali meyakini ada proyek uang di balik kasus panas tersebut. Juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, itu loh. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki? Nah, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Bisa Ali Mokhtar Ngabalin juga menduga hal lain di balik gaduh dugaan jasa palsu Jokowi. Ali menyebut ada upaya menghalangi masa depan Gibran. Semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa, dan macam-macam. Kita tunggu nanti kapan selesai. Jadi saya kira lebih cepat, lebih bagus. Ini belum ada bocorannya nih. Apa sebenarnya sih di balik proyek itu tujuan utamanya? Ya kalau Jokowi itu tidak ada pengaruhnya. Iya kan udah nggak jadi presiden kan? Iya, kemudian Mas Lukman bisa bayangkan loh, setelah berhenti jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden, kalau tidak sekarang segera bekerja, ya tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali untuk bisa bagaimana menghadang seorang Gibran itu untuk masa yang akan datang, sementara Prabowo Gibran itu baru 6-7 bulan, kan lucu kerjanya. Jadi agak tidak canggih gitu, gampang sekali dibaca. Terbaca banget ya. Itu. Ini ada korelasi berarti. 2029. Yang ngasih usulan untuk turun, terus yang satu lagi adalah masalah lewat jalur ijazah palsu. Ada nggak korelasi? Ya kalau kejahatan itu kan bisa dari berbagai jalur kan. Kalau kejahatan itu begini, ketika Anda memberikan title kepada seseorang tentang ini orang jahat, ini orang bohong, itu sekalipun emas keluar dari mulutnya pasti tidak baik. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memiliki peradaban intelektual dan moral ability yang tinggi. Jadi kalau begitu apa kata-kata Bang buat orang yang menghadang Gibran ini sama... Malulah kepada semua flora dan fauna yang ada di muka bumi di Republik ini. Malu dong. Harus malu. Kalau ada doktor di sana, ada profesor di sana, ada mantan jenderal, ada segala macam. Please, berdiri depan kaca dan tengok. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara di Kominfo. Dan 5 tersangka diantaranya terdiri dari 3 orang dari pejabat Kominfo dan 2 dari pihak swasta pemenang tender.
Kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024 mulai mendapatkan titik terang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 orang merupakan pejabat Kominfo dan 2 orang dari pihak swasta pemenang tender. Perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Praktik dugaan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa KPK periksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Tenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Di lobi atau di depan kantor. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Tenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengusuran penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemnaker itu adalah Suhartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024-2025. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 yang lalu. Jadi KPK juga telah menyita 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah dan menyita 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei, tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah kendaraan terkait kasus suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Sebelumnya KPK juga menggeledah ruang kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik KPK menggeledah kantor Kemnaker 20 Mei lalu diduga terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. KPK menggeledah sejumlah rumah dan menyita 8 kendaraan roda 4. Sebelumnya pada Agustus 2023, KPK juga menggeledah kantor Kemnaker. Penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut KPK, yaitu pengadaan sistem proteksi TKI.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan Fast Track Mekah Route di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Info selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Studio Siang.